warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Modalska TV, kembali lagi dengan saya Kiki. Kali ini sudah hadir bersama kami Bapak Arwan Tawaf Al-Fikri selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Keislaman dan Kemuhammadiyahan di SMP Muhammadiyah 8 Surakarta. Baik Bapak Arwan, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat Bu Kiki. Baik, sehat walafiat. Bapak di sini terkait dengan kita di sini akan melakukan perbincangan ya Bapak ya, sharing begitu mengenai mungkin program-program yang ada di SMP Muhammadiyah 8 yang katanya inovatif begitu Bapak, bisa dijelaskan program keislamannya apa saja? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Modalska TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan program Al-Islam dan Kemuhammadiyahan SMP Muhammadiyah 8 Kota Surakarta, diantaranya yaitu ada program JPI, yang kedua program Khataman Al-Quran, yang ketiga Tasmi' Hafalan Quran khusus siswa boarding, kemudian yang terakhir pembiasaan infak. Baik, jadi ada 4 program ya Bapak ya. Untuk yang pertama dulu Bapak, JPI, itu singkatannya apa Bapak? Ya. Kenapa tercetus Ya. JPI? Baik pemirsa Modalska TV yang dirahmati Allah, program JPI yaitu Jam Pagi Islami, yang mana program JPI ini merupakan program untuk pembiasaan siswa pada kegiatan pagi hari, yaitu yang pertama terkait dengan sholat duha, kemudian disusul dengan dzikir pagi, kemudian yang terakhir yaitu murojaah untuk juz 30 di waktu pagi sebelum dimulai pembelajaran dan di waktu sore menjelang akhir pembelajaran. Baik, jadi itu untuk JPI itu jam pagi Islami Ya, gitu Bapak ya. Jadi ada jam khusus untuk tersebut. Baik. Di sini Bapak untuk teknisnya bagaimana Bapak? Mungkin untuk murajaahnya bagaimana, untuk membaca Al-Qur'an juz 30-nya itu bagaimana? Bisa dijelaskan? Baik, Bu Kiki, terkait dengan jam pagi Islami, khususnya tadi terkait dengan murojaah juz 30, yang mana itu nanti akan dipandu secara sentral di kantor TU, sehingga ada ustadzah yang menyampaikan materi terkait dengan murojaah juz 30. Nah, itu nanti harapannya di kelas-kelas siswa itu mendengarkan murojaah dari surat An-Nas sampai dengan Ad-Duha di waktu pagi, kemudian di waktu sore nanti dari surat Ad-Duha sampai dengan An-Naba. Harapan nanti siswa-siswa yang memang belum menghafal juz sama, nanti ketika ada pembiasaan berulang-ulang, insya Allah nanti siswa akan hafal juz 30. Baik. Itu terkait dengan murojaah hafalan Quran. Kemudian terkait dengan pembiasaan sholat duha dan dzikir pagi, itu tersentral di musola, sehingga ketika anak-anak itu datang ke sekolahan itu langsung menuju ke musola mengambil air wudhu, kemudian masing-masing siswa melaksanakan sholat duha. Setelah sholat duha berakhir, nanti akan dipandu oleh Bapak Ibu Guru tim Al-Islam untuk dzikir pagi. Begitu. Baik, baik Bapak. Jadi nanti untuk di setiap kelasnya mungkin ada speaker begitu? Oh iya. Iya begitu Bapak. Iya, jadi terkait dengan murojaah tadi memang sudah disiapkan dari tim sarana prasarana, yaitu speaker, masing-masing kelas ada speaker, sehingga ustadzah tadi yang memurojaah juz 30 itu dapat didengar oleh siswa di setiap kelas. Tidak hanya di kelas ternyata begitu, tapi juga dipasang oleh tim satpas itu ada di kantin, kemudian juga di ruang kepala sekolah, termasuk di ruang TU, sehingga harapannya untuk murojaah juz 30 ini tidak hanya siswa saja, tapi seluruh warga Sivitas Akademika SMP Muhammadiyah 8 bisa bersama-sama memurojaah juz 30 begitu. Luar biasa sekali ya Bapak. Untuk program yang pertama saja sudah sangat luar biasa ya Bapak ya. Lanjut untuk program yang kedua terkait dengan tadi khataman ya Bapak. Itu siapa Bapak yang melakukan khataman atau bagaimana teknisnya? Ya. Pemirsa Modalska TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan khataman Al-Qur'an ini terbagi menjadi 2. Untuk meningkatkan keislaman baik siswa maupun guru tenaga pendidikan,
kita mengadakan khataman Al-Quran. Yang pertama siswa. Jadi siswa itu diberikan tugas oleh wali kelas masing-masing kelas untuk menghatamkan Al-Quran. Kemudian yang kedua terkait dengan guru tenaga pendidikan, kita juga berikan program berupa khataman Al-Quran sehingga baik siswa maupun guru dan tenaga pendidikan saling berlomba-lomba Quranisasi di sekolahan. Gitu. Baik, jadi ada targetnya untuk khatam begitu Ya, Bapak begitu. ya. Baik Bapak, di sini dua program yang sangat luar biasa. Kita lanjut ke program yang ketiga Bapak, yang tasmid itu. Ya, tasmi. Oh, tasmid. Ya, nggih. Jadi khusus untuk tasmi hafalan Quran siswa boarding sesuai dengan program sekolah yang mana 50% pendidikan agama, 50% pendidikan umum. Tim Al-Islam ini berusaha untuk bekerja sama dengan program sekolah, yaitu khusus siswa boarding school yang mana memang sejak awal dari bidang kurikulum memang diprogramkan khusus siswa boarding school setidaknya lulus dari SMP Muhammadiyah 8 Kota Surakarta harus minimal hafal 10 juz. Alhamdulillah pada tahun yang lalu sudah terjadi penyimaan atau tasmi anak-anak hafalan Quran khusus siswa boarding school. Baik, sudah diadakan itu Bapak? Ya, sudah, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ya Bapak. Untuk selanjutnya Pak, untuk program yang keempat terkait dengan infak. Ya. Itu menarik sekali Pak. Itu nanti untuk Ya. infaknya itu sumbernya dari mana, dari siapa, lalu Ya. sasarannya untuk siapa begitu Bapak? J. Baik, terima kasih Bu Kiki. Terkait dengan program infak itu berawal mula dari kasih PM. Berawal dari anak-anak masuk berada di dalam kelas satu persatu. Kemudian akhirnya berganti menjadi infak, pembiasaan infak setelah Jumat, yang mana program dari Al-Islam dan Kemuhammadiyaan teruntuk bagi siswa dan seluruh warga Sivitas Akademika SMP Muhammadiyah 8 Surakarta. Alhamdulillah untuk program infak ini sudah berjalan dengan baik. Kemudian untuk sasaran infak itu ada 3 Bu Kiki. Yang pertama terkait dengan membantu pembiayaan SPP siswa yang kurang mampu. Kemudian yang kedua terkait dengan membantu baik siswa ataupun guru tenaga pendidikan yang sedang mendapat musibah sehingga terbantu oleh kotak infak atau program infak setiap Jumat. Kemudian yang ketiga yaitu alhamdulillah dengan diadakan program infak tersebut, sekolah dan tim Al-Islam berhasil merenovasi musola sekolahan. Begitu Bu Kiki. Baik, jadi untuk dana infaknya itu per minggu ya Bapak ya? Iya, seminggu sekali setiap hari Jumat. Baik, Bu Kiki, setiap ya. 1 minggu 1 kali. Lalu itu diletakkan di mana Bapak untuk kotak infaknya? Ya, terkait dengan kotak infak ini kita taruh di depan gerbang sehingga ketika anak-anak datang ke sekolah ataupun Bapak Ibu guru tenaga pendidikan masuk ke sekolahan sudah tersedia kotak infak, sehingga harapannya nanti begitu sampai ke sekolah langsung ingat hari Jumat waktunya berinfak. Nah, kemudian untuk kotak infak ini memang kita sediakan 2 model. Yang pertama khusus untuk siswa dan guru tenaga pendidikan untuk putra. Kemudian yang satu lagi kotak infak khusus untuk siswa putri dan guru tenaga pendidikan yang putri, sehingga tidak saling berjubel yang pertama yang kedua, agar tidak terjadi senggol-senggolan baik untuk siswa maupun guru tenaga pendidikan. Baik, jadi dipisahkan Bapak yang antara putra dengan putri. Baik Bapak, di sini untuk saat ini Bapak di musim pandemi seperti ini itu untuk keberjalanannya bagaimana Bapak terkait dengan JPI tadi jam pagi Islami itu bagaimana? Kan ini mengingat anak-anak ada di rumah ya Bapak. Ya, jadi Bu Kiki terkait dengan program Islam dikarenakan kondisi situasi pandemi ini, maka program atau tim Al-Islam dan Kemuhammadiyaan mempunyai program unggulan yang berbeda dengan yang biasanya ketika sebelum pandemi, yaitu adalah Promis, program monitoring Islami siswa. Itu yang terdiri dari 2 hal. Yang pertama terkait dengan PPA, kemudian yang kedua terkait dengan yang namanya
perbaku. Oh bukan perbaku. Jadi yang pertama tadi terkait dengan PPA, kemudian yang kedua terkait dengan ubudiyah. Ya, terkait dengan ubudiyah. Kemudian yang selanjutnya kalau promis tadi Bu Kiki itu terkait dengan program monitoring Islami siswa. Kemudian untuk tenaga pendidikan kita juga punya program. Sehingga untuk meningkatkan keislaman daripada Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan, kita punya program yang pertama terkait dengan pembiasaan puasa sunnah Senin dan Kamis. Kemudian yang kedua program tahfidzul Quran khusus guru dan tenaga kependidikan. Baik, jadi di sini seimbang ya Bapak ya, antara siswa dengan tenaga kependidikan juga tenaga kependidikannya juga unggul ya Bapak ya. Tidak hanya siswanya yang menghafal, tapi guru dan karyawannya juga. Baik Bapak, di sini mungkin cukup ya Bapak ya untuk perbincangan kali ini. Mungkin Bapak Arwan ada closing statement untuk pemirsa di rumah. Oh iya, baik pemirsa Model Sekali TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pesan saya meskipun di saat pandemi ini kalian harus tetap ingat dua hal. Yang pertama terkait dengan ibadah, tetap menjalankan ibadah dengan baik, mendekatkan diri pada Allah. Insya Allah untuk segala macam virus insya Allah akan bebas. Kemudian yang kedua memenuhi protokol kesehatan, baik menggunakan masker, kemudian mencuci tangan, kemudian yang ketiga tidak boleh keluar rumah. Nah, saya kira itu. Baik, terima kasih Bapak Arwan ya untuk baik pemirsa, di sini untuk program-programnya dari Bapak Arwan selaku Waka Keislaman dan Kemuhammadiyahan, ada program JPI Jam Pagi Islami, ada program Hataman Al-Quran baik untuk siswa maupun untuk tenaga kependidikan yang ada di Muhammadiyah 8, lalu ada Tasmi untuk program boarding, dan yang terakhir ada infak. Sangat menarik sekali. Jadi di sini Bapak Arwan terima kasih ya Bapak ya. Baik, sekian perbincangan kami dengan Waka Keislaman dan Kemuhammadiyahan. Sampai jumpa di perbincangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah, tapi ya dijawab aja dijawab. Betul nggak dijawab? Aku dijawab. Benggol sedane jenengan. Oh, jangan kira apa tak jawab. Kiki aja. Ini biar dosen. Ini simpen Bu. Oke. Assalamualaikum guys, bersama Model Sekali TV. Kita sedang datang dengan sosok yang sangat luar biasa. Biasa ini sudah datang.